Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guru-guru hebat dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Ragil Triminarva SPD, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari Kabupaten Merangin, bertugas di SMP Negeri 13 Merangin. Kali ini saya akan melakukan aksi nyata budaya positif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 13 Merangin beserta wakil, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf TU. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk dapat berkumpul di ruangan ini guna kegiatan workshop guru penggerak angkatan 9 dengan tema budaya positif. Salawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, adapun susunan acara kita pada siang hari kedua sambutan Bapak Kepala Sekolah, acara yang ketiga sambutan guru penggerak sekaligus penyampaian materi mengenai budaya positif, acara yang keempat tanya jawab, dan acara yang terakhir penutup. Sebelum memulai acara kita pada siang hari ini, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita sebagai seorang pengajar. Berikut surat salam, tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari alam kebodohan ke alam yang serba canggih seperti sekarang ini. Yang saya hormati wakil ketua sekolah, terusnya kepada ex guru tata usaha yang saya hormati. Pada hari ini, kesempatan ini, yang mana salah seorang daripada calon guru penggerak atas nama Bapak Ragil Triminarva SPD hari ini ingin memaparkan tentang pengimbasan atau disimulasi tentang budaya positif di sekolah. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh CGP nanti ya bisa kita tularkan, bisa mengerti, dan bisa kita terapkan di SMP 13 Merangin. Kalau kita lihat dari judulnya budaya positif, berarti hal yang paling baik. Bagaimana kita mengimbaskan kepada diri kita sendiri, kepada orang lain, terutama kepada siswa kita. Jadi harapannya mudah-mudahan dengan adanya pengimbasan budaya positif ini bisa mengubah mindset kita, baik secara pribadi maupun kita untuk umum. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu Guru bisa mendengar dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan guru penggerak sekaligus penyampaian materi mengenai budaya positif pada Bapak, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 13 Merangin, yaitu Bapak Khairul SPDMM. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 13 Merangin beserta Dewan Majelis Guru dan staf tata usaha SMP 13 Merangin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang mana telah memberikan segala nikmat dan karunia kepada kita semua, terutama nikmat sehat, sehingga kita bisa melaksanakan rutinitas kita seperti biasanya. Yang kedua, sholawat beriring salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan secepatnya kelak di yaumul mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini izinkan saya memaparkan materi mengenai budaya positif, pengimbasan diseminasi. Ya, budaya positif. Budaya positif tentunya yang kita tahu atau sudah kita lakukan di SMP Negeri 13 Merangin ini, diantaranya itu adalah disiplin dan gotong royong. Ya, itu adalah salah satu budaya positif di SMP 13 Merangin ini. Baik, budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah, kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Itu yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Baik, di mana penghargaan atau hukuman, mungkin selama ini kita selalu melakukannya itu ya Bapak Ibu. Biasanya setiap ada siswa berprestasi itu kita selalu memberikan reward. Ya. Apakah itu budaya positif ataukah itu akan menjadi negatif? Tergantung kita persepsi anak itu sendiri menyikapi nantinya. Karena dalam materi yang saya pelajari, ternyata reward itu juga bisa berdampak negatif kepada siswa. Artinya apa? Siswa itu akan melakukan apa yang dia lakukan, biasanya ketergantungan terhadap reward itu sendiri. Ya. Jadi dalam artian negatifnya di sini adalah siswa akan selalu mengharapkan reward. Dia melakukan sesuatu akan berdasarkan reward. Itu yang menjadi negatifnya. Hukuman, apalagi kita di dalam kurikulum Merdeka ini, seperti yang tadi juga sempat disampaikan ketika sebelum kegiatan ini oleh Bu Nani, bahwasanya kurikulum Merdeka itu memerdekakan siswa. Jadi bentuk hukuman itu sendiri mungkin diharapkan diminimalisir dalam SMP 13 Merangin ini nanti ke depannya. Baik, budaya positif, nilai-nilai atau kebiasaan ya, kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Di mana di dalam profil pelajar Pancasila juga diterapkan bernalar kritis ya Bapak Ibu semuanya. Jadi penuh dengan tanggung jawab dan rasa hormat kepada kita semua, walaupun siswa diharapkan kita kurikulum kita merdeka, tapi diharapkan tetap harus rasa penuh hormat dan tanggung jawab kepada kita selaku guru dan sekolah. Selanjutnya, konsep inti budaya positif itu adalah tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang paling menonjol akan kita bahas di sini adalah tentang posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru, ya, pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Berikutnya, disiplin positif. Yang pertama merupakan suatu cara mengajarkan disiplin kepada anak atau murid, bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan dengan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri
yang mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, dan yang ketiga mendapatkan murid memahami dan menyadari berdasarkan dengan motivasi intrinsik, bukan disebabkan dengan pujian, paksaan, dan hadiah. Yang kelima, tingkat kebutuhan dasar manusia menurut teori Maslow. Ya, bisa kita lihat ada psikologi, ada rasa aman, ada sosial atau kasih sayang, ada penghargaan dan aktualisasi diri. Berikutnya materi restitusi 5 posisi kontrol atau 5 posisi kontrol itu adalah yang pertama penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Ya, ada ancaman, berarti awas. Ya. Kamu selalu saja salah. Yang ketiga, pasti selalu yang terakhir selesai. Ya. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia selaku guru. Berarti kehendaknya. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuatan rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Yang kedua, contohnya, berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Yang ketiga, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya. Nah, ini yang kelima, yang terakhir, itu adalah sebagai manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas. Yang kedua, apakah kamu meyakininya? Yang ketiga, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Ya. Ini penjabaran lebih jelasnya. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghadap, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak. Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kamu terlambat lagi, nanti ibu yang dikebut kepala sekolah. Disangka ibu tidak bisa membina
Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah salah. Ya. Tetapi dengan adanya ini diharapkan kita memposisikan diri sebagai manajer. Ya, bagaimanapun juga apapun itu alasannya, posisi manajer itu yang paling utama. Baik. Iya Pak Haji. Iya. Seperti yang tadi saya sampaikan, sebaiknya itu dilakukan pada posisi manajer Pak, karena kita kembali juga tadi sudah dibikin dengan adanya keyakinan dan kesepakatan kelas. Jadi di dalam manajer itu sendiri tadi kan sudah dipertanyakan, kamu sudah meyakini, sudah mengetahui keyakinan kamu itu seperti apa. Jadi artinya siswa itu juga kita akan kembalikan kepada siswa. Ya, jadi semua itu sudah dilakukan dan kembali lagi kepada siswa. Jadi di posisi manajer itu yang utamanya. Baiklah Bapak Ibu, adapun acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan Alhamdulillah. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Ragil dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku pembawa acara pada siang hari ini mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya mohon ampun kepada Allah. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempraktekkan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas di kelas 7B SMP Negeri 13 Merangin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Oke, pada kesempatan kali ini senang sekali Bapak bisa bertemu kembali dengan kalian semuanya, nak ya. Sehat? Ya. Baik, sebelum memulai kegiatan, silakan berdoa dulu kepada ketua kelas. Mohon bantuannya untuk berdoa. Siap, berdoa dimulai. Izin atau ada yang tidak hadir anak-anak semuanya? Nihil. Oke, berarti hadir semua pada hari ini ya nak ya. Baik, pada kesempatan kali ini nak, kalian di semester pertama ini ya, semester ganjil, Bapak tidak akan menyampaikan materi terlebih dahulu ya nak ya, tetapi ada yang harus disampaikan kepada kalian ya. Di awal perjumpaan kita di semester ganjil ini, nggak terasa kalian ternyata tahun kemarin di SD ya nak ya, sekarang sudah di SMP. Ya, perkenalkan terlebih dahulu ya, nama Bapak Ragil Triminerva SPD ya. Bapak di sini bertugas sebagai guru bimbingan konseling. Saya sebagai wali kelas kalian juga di dalam kelas 7B ini ya nak ya. Di dalam perjumpaan kita di pertama kali ini ya, di semester pertama ini, Bapak ingin membentuk suatu kesepakatan kelas ya, atau keyakinan kelas di dalam kelas 7B ini ya. Jadi selama kegiatan ini diharapkan kepada kalian semua ya, berperan aktif ya, komunikatif dan interaktif ya. Jadi gagasan, pendapat tidak ada yang pasif. Paham? Ya. Saya jelaskan terlebih dahulu keyakinan kelas.
Oke, di sini kebetulan belum ada ya terlihat keyakinan kelasnya, ya. Tetapi ada terlihat tidak peraturan sekolah atau peraturan kelas. Ada nampak? Kalian di situ ya. Oke. Kenapa harus ada peraturan? Kenapa harus ada kesepakatan atau keyakinan kelas? Ada yang bisa menjawab? Kenapa harus beda, Pak? Kenapa ada keyakinan kelas? Kenapa ada peraturan kelas atau peraturan sekolah? Ya, bedanya peraturan sekolah atau peraturan kelas itu dibuat hanya sepihak. Siapa yang membuatnya? Itu adalah orang yang berkompeten. Di sini adalah guru atau lembaga sekolah. Ya. Kalau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu dibuat oleh dua belah pihak, ya nak ya. Yaitu siapa aja nak? Guru dan siswa. Nah, mulai paham ya maksudnya? Oke, baik kalau demikian, mari kita bersama-sama nak. Kalian pengennya seperti apa kelas kalian ini? Ayo, pengennya seperti apa? Oke, untuk menjawab itu, ya, Bapak akan menempelkan kertas nanti di papan tulis dan akan membagikan stick note, ya, atau catatan kertas kecil yang akan kalian isi. Lalu nanti akan kalian tempelkan di dalam kertas yang sudah Bapak sediakan di papan tulisnya ya. Baik, bisa? Oke, Bapak minta tolong ya ketua kelas, ketua kelas silakan maju. Mohon minta tolong ketua kelas ya. Dibantu wakil. Ayo wakil biar cepat kita nih. Bagikan ke tiap-tiap temannya ya. Oke. Silakan bagikan dulu. Oke, sembari menunggu, Bapak akan bikin terlebih dahulu ya nak ya. Curah pendapat ya. Curah pendapat keyakinan kelas 7B. Oke, Bapak pertegas kembali ya nak ya. Jadi yang kalian tulis itu adalah curah pendapat kalian tentang impian kelas kalian pengennya seperti apa sih untuk semester berikutnya atau dalam satu semester ini ke depan ya. Bisa dipahami? Oke, Bapak kasih waktu hanya 1 menit untuk menulisnya. Silakan ditunggu jawaban dari kalian. Ya. Oke, Nana, sudah semua? Sudah. Yuk, silakan satu persatu maju ke depan untuk menempelkan hasil yang kalian buat. Silakan tempelkan di sini nak ya. Oke, boleh siapa aja, terserah mau laki-laki duluan atau mau perempuan duluan atau mau setempat, silakan. Silakan maju, yuk, cepat. Oke, sudah ada 1. Terima kasih sudah mengerjakan curah pendapat kalian seperti apa kira-kira ingin kalian kelas intinya nak ya. Silakan cabut nggak apa-apa. Nanti ditempel kembali. Nah. Masuk kelas tepat waktu itu yang diinginkan ya. Curah pendapat kalian. Oke, berikutnya. Dilarang bolos ketika jam pelajaran. Ya, selanjutnya pas dan yang terakhir nih apa? Guru dan siswa hadir tepat waktu saat belajar. Oke, terima kasih sudah membacakan. Itulah keinginan ya yang akan kalian harapkan untuk berikutnya. Kira-kira ini bisa terwujud nggak?
keinginan ini atau impian ini bisa terwujud nggak? Harus bagaimana? Dengan cara kita menyepakati atau kesepakatan kelas, ya. Kira-kira bagian mana yang mau kita sepakati ini, nak? Dari yang barusan kita teman kalian bacakan, mana yang akan kita sepakati biar itu menjadi kenyataan atau terwujud, ya? Yang mana coba? Bisa maju lagi? Coba kamu. Sini. Nah, kita lihat. Nah kira-kira tempelkan ke sana. Ya, oke. Yang mana lagi? Baik anak-anak semuanya, silakan duduk. Kita udah mengetahui ada 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 4 kali 3 berarti 12 harapan atau keinginan atau impian kelas ini, ya. Saya akan membuat kelompok untuk membahas kalimat negatif menjadi kalimat positif dari apa yang kalian tulis ini, ya. Ini kan ada kalimat negatif nih, ya. Kalimat negatifnya tidak membuang sampah di dalam kelas. Kira-kira kalimat positifnya ini biar menjadi positif, apa yang harus dibuat? Kata-kata atau kalimatnya seperti apa? Ya, maka dari itu untuk membahasnya saya akan bikin kelompok. Bagi kelompoknya kita dengan cara menghitung jumlah siswa, ya. Hitungannya dimulai dari angka 1 sampai ke 5. Berarti ada 5 kelompok, ya. Dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya muter nanti. Yuk kita mulai berhitung. Silakan dimulai dari 2. Kelompok 1 di sini dibentuk kelompok 3 di belakang kelompok 2, kelompok 4 di belakang kelompok 1, dan kelompok 5 di paling belakang. Yuk, kita mulai. Semuanya udah selesai? Silakan maju tiap kelompoknya untuk menempelkan di sini kalimat positifnya. Yuk, kelompok 1 maju ke depan. Tempelkan dulu. Nah, sekarang sudah tertempel semua. Saya minta tiap kelompok maju satu persatu, ya, untuk membacakan apa yang sudah kalian buat. Silakan kelompok 1 maju. Siapa perwakilan kelompok 1 untuk membacakan kalimat negatif menjadi kalimat positif, ya. Cari kalimat negatifnya dulu. Nah, ambil ini. Nah, kalimat negatifnya. Silakan yang lain tolong tidak bersuara biar terdengar teman kalian berbicara. Kalimat negatifnya terlebih dahulu dibacakan, baru kalimat positifnya. Ya. Baik teman-teman, kalimat negatif dilarang berkelahi. Kalimat positif menghormati sesama teman dan tidak membuang sampah di dalam kelas. Nah, itu kalimat negatifnya, tidak membuang sampah di dalam kelas. Kalimat positifnya Membuang sampah pada tempatnya. membuang sampah pada tempatnya. Oke, kasih aplaus. Ya. Terakhir kelompok 5. Silakan. Terakhir ya. Kalimat negatif penting dalam belajar, kalimat positif penting dalam belajar. Kalimat negatif mendengarkan guru saat belajar.
penjelasan materi. Kalimat positif menunjukkan guru saat pembahasan materi. Kalimat negatif meminjam hak orang lain harus seizin yang punya. Kalimat positif dilarang menggunakan barang orang lain tanpa seizin yang punya. Kalimat negatif disiplin dalam belajar. Kalimat positif disiplin dalam belajar. Sudah kita lakukan. Tadi yang pertama apa? Surat pendapat. Yang kedua, mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Dan yang ketiga, kita akan membuat tabel T dan tabel Y. Apa itu tabel T? Tabel T itu tabel tampak seperti dan tabel Y tampak tidak seperti. Jadi yang kalian tulis tadi seperti apa kenyataannya dan tidak kenyataannya, ya? Bisa dipahami? Bisa kita mulai membuat tabelnya? Oke, saya akan buat tabel terlebih dahulu. Tabel kelompoknya masih tetap sama. Yang akan kita buat tabel T dan Y, ya. Jadi tabel tampak seperti apa, nanti tidak tampak seperti apanya. Sepertinya ini di sini ada 9 poin. Jadi masuk kelas tepat waktu. Kira-kira tidak tampak sepertinya atau kebalikannya atau yang kira-kira yang kalian lihat kenyataannya itu seperti apa. Itu maksud pengisiannya ini, ya. Silakan kembali ke kelompok kalian lagi, diskusikan dengan kelompok, ya. Kira-kira apa ya jawabannya ini di sini sesuai dengan nomor ini, ya. Silakan kalian tulis di stick note. Bapak kembali bagikan kepada kalian, ya. Oke, anak-anak, waktunya udah habis. 2 menit sudah saya kasih waktu. Silakan maju ke depan. Isi yang nomor 1. Masuk kelas tepat waktu. Ayo. Kata tidak tampak sepertinya. Silakan tandakan. Ya, langsung dibaca. Dibaca dulu, nanti langsung tempel. Oke. Ya. Kira-kira apa ya masuk kelas tepat waktu? Tampak tidak sepertinya seperti apa? Tidak tepat waktu ketika masuk kelas. Wah, tidak tepat waktu ketika masuk kelas. Berarti keenam, membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah di laca atau di lantai. Membuang sampah di laca atau di lantai. Perseraan bertebarannya. Mudah-mudahan di kelas ini tidak lagi. Ya, silakan tempel. Berikutnya, ya silakan Prana. Prana Jaya. Semoga jaya selalu. Apa jawabannya? Ribut dalam kelas, ngobrol. Ribut dalam kelas dan ngobrol. Itu kenyataannya, ya. Silakan tempel. Terakhir, nomor 9. Itu adalah menggunakan HP ketika di dalam ketika diizinkan guru. Menggunakan HP ketika diizinkan guru. Kalau nggak diizinkan berarti jangan. Main HP diam-diam. Main HP diam-diam. Nah loh, siapa yang main HP diam? Di kelas SD pernah? Pernah. Tidak. Semoga di SMP juga tidak. Atau diam-diam main HP di bawah laci. Ya. Oke semuanya, kasih aplaus untuk kita semua. Ternyata kelas 7B nggak sia-sia, luar biasa, the best. Ya, saya mengharapkan apa yang kalian lakukan pada saat ini itu nanti menjadi kenyataan, ya. Dari tahapan pertama tadi sudah, kedua sudah, dan ini yang ketiga sudah. Oke. Baik anak-anak semua, kesepakatan kita sudah kita buat, keyakinan kita sudah buat. Silakan apa yang kalian buat tadi dibuat di dalam kertas ini, ya. Jadi tiap kelompok perwakilannya silakan bergabung di meja yang lain. Silakan untuk membuat tulisan-tulisan menjadi indah sehingga bisa kita tempel di kelas kita sebagai kesepakatan kelas. Oke, bisa?
Silakan ketua kelompoknya bikin kelompok lagi. Sudah selesai? Tiap kelompok menjadi satu kelompok kecil. Sudah ya? Ya, silakan bawa ke depan. Oke, kita di sini nggak apa-apa. Kita punya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah kita buat di kelas 7. Silakan baca, pandu oleh Tembun, lalu yang lain mengikuti biar kita yakin bisa melaksanakan kesepakatan kelas ini, ya. Oke, silakan Tembun. Ya. Disiplin dalam belajar. Tertib mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Baik anak-anak, barusan kita udah membacakan bersama kesepakatan kita. Semoga kesepakatan ini bisa kita laksanakan dan bisa kita wujudkan menjadi impian dalam kelas 7B kita ini, ya. Kasih aplaus buat kita semua. Jam video tadi kita tanda tangan dulu. Ketua kelas mana? Silakan tanda tangan dulu sebagai ketua kelas. Ya, ketua kelas sini. Sini tanda tangan ketua kelas, baru tanda tangan nama. Ya. Ya, ketua kelas. Oke, ini juga wali kelas. Ini wali kelas. Ada Bapak ya. Oke, dengan berakhirnya penandatanganan ketua kelas dan wali kelas berakhir dan kesepakatan kita sudah buat dan keyakinan kita sudah buat. Semoga ini menjadi wujud nyata dan aksi nyata buat kita semua, ya. Oke, tepuk tangan. Terima kasih anak-anak semua. Nampaknya waktu juga sudah mengakhiri perjumpaan kita. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.